yang ada di zaman ini. Dia cinta masjid. Saya punya keponakan, Masya Allah, luar biasa. Dari adik saya yang perempuan, ibunya penghafal Al-Quran, punya anak 4, semuanya penghafal Al-Quran. Di antaranya keponakan saya ini, masih sangat muda. Saya lagi berjuangkan untuk mencari jodohnya di Indonesia. Berhafal Al-Quran, memiliki suara yang bagus, dan masih sangat muda. Baru usianya kurang lebih 19. Tapi Masya Allah, tidak pernah lepas dari Masjid Nabawi. Sampai diangkat dan diberikan penghargaan menjadi guru mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Setiap saya pandangi dia, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak pernah tertarik dengan handphone. Saya bilang, subhanallah, pemuda zaman sekarang. Nampaknya antum bukan pemuda zaman sekarang, barangkali pemuda dari zaman dulu terus tapi datang sekarang. Mana sekarang anak-anak muda tidak punya handphone? Rasanya kalau dia keluar dari rumah, lupa HP-nya, biarpun kena macet, dia berani mutar balik. Soalnya gatal tangannya kalau dia punya handphone. Ini coba lihat sekarang kehidupan kita. Semua serba handphone. Syukur-syukur kalau masih isinya baik. Tapi ingat, setiap ketik di situ, apapun tertulis di situ, akan menjadi kenyataan di hari kiamat. Jangan sembarangan tulis. Kalau terlanjur menerima sebuah rekaman atau sebuah pesan yang isinya tidak baik, sudah terlanjur Anda lihat, itu sudah dosamu. Tapi jangan coba-coba di-share. Kalau Anda berani share, berarti akan membawa dosanya sampai hari kiamat. Biar Anda mati, masih dosanya terus. Sebab kita share. Hadis palsu yang kita belum tabayyun apakah hadis sahih atau tidak. Banyak. Apalagi SMS atau WA yang berbunyi ketika kita menghadapi sesuatu, dapat kiriman yang mimpinnya Siti Fatimah atau siapalah gitu, Siti Zainab atau apa. Ayo kita terima. Kalau Anda kirimkan ke 10 orang, insya Allah akan dapatkan berita baik. Kalau tidak, hati-hati, bisa dapat Anda kecelakaan. Ini bisa masuk ke syirik nih. Kok percaya yang aneh-aneh seperti ini? Memang kita di Indonesia terlalu mudah hal-hal yang aneh-aneh justru yang dipercaya. Tapi hal-hal yang jelas nyata enggak. Makanya jemaah sekalian, manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu. Masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Terbawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu, salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat.
supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam. Tak pernah tinggalkan apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Dia masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Apaan buru-buru? Sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis. Kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca Bismikallahumma amutu, dengan mengucapkan Bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan Bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur. Selain ayat Al-Kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang mengerti umur itu sangat mahal, berkesempatan ketika ada kesempatan beramal, dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya, apa adanya, biar 1000. Jangan anda merasa tidak berguna. Buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sendiri? Anda tidak tahu manfaatnya apa, tapi Allah yang tahu. Sedekah, karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar. Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sempatan tahajud, tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur. Karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Itu semuanya waktu salat malam.
Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam itu lebih baik. Tapi kalau anda merasa kekhawatiran, udah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Lalu bangun, masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Kan Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Baca Al-Quran. Saya dinasihatkan sama guru saya, dimanapun masuk tempat ada Quran, buka baca walaupun 1 ayat. Saya punya kebiasaan, masuk musalla bandara ada Quran, saya buka, baca 1 ayat, saya tutup. Masuk musalla, masuk masjid, buka Al-Quran, 1 ayat, saya tutup. Kenapa? Untuk berbanyak saksi. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Mungkin ayat yang kita baca dari mana-mana dan di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana amal salih yang menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Bahagia seorang yang mampu memanfaatkan usianya. Kalau sudah usia berlalu sampai sudah tua, pasti akan banyak nyesal. Dan saya harap silahkan anda bertanya sama orang yang sudah usia. Tanya mereka, Bapak ada rasa nyesal enggak terhadap usia yang sudah berlalu? Banyak orang yang nyesal. Ya, saya penyesal karena waktu saya masih muda tidak banyak belajar, tidak banyak berkesempatan untuk menghafal Al-Quran. Apapun alasannya, karena lagi susah, lagi apa, lagi urus keluarga, ada lagi kerja keras, apapun alasannya, pasti ada rasa nyesal. Apalagi di bulan suci Ramadan. Seharusnya Ramadan itu bagi orang mukmin menjadi Ramadan yang terbaik, bulan yang terbaik. Terbaik tahajud, terbaik baca Quran, terbaik amal salih, silaturrahim, bersedekah. Diam diri, tidak banyak berbicara selain zikir, selain kata-kata yang baik. Diganti daripada bicara cerewet yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masuk Ramadan saya komitmen tidak megang handphone, mengganti megang Quran. Sambil adik-adik saya, gimana kita hubungi? Tidak usah hubungi. Buat apa? Apa urusan bintik di dunia ini? Tidak ada yang bintik. Manfaatkan. Karena saya ingin mengejar bagaimana Imam Syafi'i yang kita banyak di Indonesia mengikuti mazhabnya. Beliau mampu mengkhatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan 60 kali. Bertanya diri masing-masing, berapa kali sudah khatam Al-Quran? Berarti dalam sehari 2 kali. Saya ingat waktu masih di Madinah, saya lahir besar di Madinah, jadi Arab asli loh. Ketika kami libur sekolah, salah satu yang sangat membantu aturan pemerintah di sana, libur sekolah ada libur panjang. Kalau sudah ujian nasional, ujian naik kelas, habis selesai ujian, ada libur panjang. Berapa bulan? 4 bulan. Kapan? Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Baru masuk sekolah lagi 1 Muharram tahun Hijriah. Jadi bulan ibadah semua full libur. Nikmat Ramadan, tidak ada pusing sekolah. Ramadan full aktivitas ibadah. Kemudian bulan Syawal, apalagi masuk musim haji. Dan salah satu yang kami komitmen bersama teman, berlomba-lomba di Masjid Nabawi untuk berbanyak khatam Al-Quran.
Di antaranya target saya, karena semenjak itu saya hafal dan belajari bagaimana Imam Syafi'i mampu mengkhatam 60 kali. Saya punya target bersama teman untuk bagaimana bisa mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam satu Ramadan. Alhamdulillah gagal. Nggak dapat. Saya bingung kok Imam Syafi'i bisa. Maksimal saya dapat 1 kali 1 hari khatam Al-Quran, 30 kali. Saya menghitungkan, diperkirakan 10 jam bisa 1 kali khatam Al-Quran. Kalau duduk dari habis subuh, dihitung kira-kira 10 jam. InsyaAllah sebelum buka puasa sudah beres khatam Al-Quran. Tapi minat nggak ini duduk dari subuh sampai jangan-jangan pas kebanyakan melenang ngantuk aja. Padahal baru bangun tidur. Ya karena belum terbiasa. Didatangi syaitan. Datang ke mulut kita, sepanjang baca begini. Kalau kita masih bertahan, masih terus baca, masuk ke mata kita. Kok ini tumben gatal-gatal mulu? Ini syaitan goda supaya kita berhenti. Tapi tetap kita bertahan, dia lari ke perut kita. Muncul suara. Kok kelaparan sih? Bertahan, tetap terus baca, dia turun ke bawah. Batal nggak? Rasanya batal. Kuntut nggak? Ini syaitan, kerjaan syaitan. Teruskan, biarpun batal wudu, boleh baca Al-Quran walaupun tidak dalam keadaan wudu. Teruskan. Karena tidak wajib bagi orang yang membaca Al-Quran harus wudu. Kalau sudah diberikan kesempatan, nanti syaitan, oh ini terlalu mudah digoda ini. Kuntut terus wudu lagi. Pas balik baca, kuntut lagi, aduh, balik lagi. Oh syaitan, oh berhasil. Syaitan membuat kita boleh balik. Ya, berkali-kali wudu tapi dah khatam-khatam Qurannya. Dan itu syaitan kerja. Dah apa-apa. Dia kadang-kadang mengajak kebaikan. Gimana? Ente mau baca Quran tak wudu? Wudu dulu dong. Ini syaitan membuat kita wudu berkali-kali, tapi yang ketinggalan khataman Al-Quran. Kadang-kadang syaitan pintar ini loh. Lebih tinggi daripada profesor ya. Jadi bukan profesor lagi ya. Pintar sekali. Kalau dia menggoda kita, mengajak kepada kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih baik. Jadi bukan hanya mengajak dosa maksiat, tapi contoh, sering kalau kehilangan barang atau kehilangan sesuatu, mau ingat salat aja. Pas lagi salat, oh ingat di mana saya simpan. Mengapa setan ingatkan yang kita cari? Supaya salat kita tidak fokus. Saya sendiri bisa merasain ketika saya baca dalam salat, rakaat pertama lupa satu ayat. Pas di dalam rukuk diingatin sama setan. Ini ayat yang tadi kamu lupa ya, ini ayatnya. Diingatin. Terbawa fikiran. Akhirnya saya fokus ayat supaya ingat rukuk, sujud. Akhirnya yang terbawa ayatnya. Saking sudah membawa kefikiran ayat itu, malah kadang-kadang tambah sadar daripada baca Subhan Rabbil Azim, malah baca ayatnya. Syaitan ini memang hebat. Pas muncul naik ke rakaat kedua, malah hilang lagi ayatnya. Syaitan memang begitu. Makanya jamaah sekalian, manfaatkan. Apalagi Masya Allah saya lihat lebih banyak pemuda-pemuda. Jangan sia-siakan waktu. Wallahi bahkan nyesal. Kenapa saya bilang mudah? Karena salah satu yang menjadi pertanyaan, tidak akan tergeser kaki seorang sampai ditanya oleh Allah 4. Ada 4 pertanyaan. Jadi di kubur ada 3. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian di hari kiamat ada 4. Siapkan 7 pertanyaan. Siapkan jawabannya. An umuri fima afna, umurnya Allah tanya, apa yang kamu habiskan umur itu? Isinya apa? Wa an syababihi fima ablah, dan khususnya umur mudamu, apa yang kamu gunakan
Mengapa? Karena tenaganya kuat, fisik kuat, jauh lebih sehat dibanding yang tua. Makanya kekuatan yang Allah berikan ini di usia mudamu, apa yang kamu gunakan, kata Allah? Apakah kekuatan yang aku berikan gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk agama Allah, atau menggunakan untuk syahwat, mengejar hawa nafsu? Dan disitulah perbedaan. Orang pemuda tenaganya kuat, syahwatnya tinggi, hawa nafsunya, tapi dia injak itu semua dan dia utamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan tekad yang tinggi, perlawanan yang kuat. Tidak mudah, tidak mudah jamaah sekalian. Karena pemikiran pemuda, hati pemuda, hawa nafsu pemuda beda sama yang tua.